Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Arida Putri Aditya dengan NIM G00239196 dari kelompok B3. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi. Jadi yang mau dibahas di sini tuh ada beberapa. Pertama tuh menjelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Terus menjelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Terus juga menjelaskan tentang anatomi rectum proprium. Menjelaskan tentang anatomi kanalis, analis, meliputi segmen-segmen dari anus, struktur permukaan, dan otot dari kanalis, analis. Kemudian menjelaskan tentang neurovascularisasi di bagian rectum dan anus. Kemudian membahas apa itu peritoneum, terus menjelaskan tentang organ intraperitoneum dan metaperitoneum, menjelaskan tentang duplikator peritoneum, dan menjawab pertanyaan tentang apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Langsung aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi kalau di anterior itu ada kulit, terus fascia superficialis yang meliputi fascia camper dan fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda, musculi et aponeurosis, meliputi musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Terus kalau yang posterior itu meliputi kulit, fascia superficialis dorsi, musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama yaitu musculus latissimus dorsi, kemudian lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, dan musculus longissimus dorsi, serta musculus serratus posterior inferior. Kemudian masih yang posterior juga, ini ada di lapisan ketiga yaitu musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, kemudian musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Kemudian ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan peritoneum parietal. Nah, ini untuk gambarnya. Ini ada beberapa musculus. Kalau yang ini tuh ada musculus serratus anterior, terus ini musculus infraspinatus dan fascia infraspinata. Kemudian ada juga segitiga auskultasi. Terus ada musculus trapezius. Terus musculus obliquus externus abdominis. Terus fascia thoracolumbalis atau lapisan posterior. Kemudian ada dan lain-lain. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, sistem otot yang ada di abdomen. Ini gambarnya, ini ada abdominalis wall, terus ada orang. Ini yang fascia superficialis, yang ini camper, yang ini scarpa. Kemudian ini fascia extraperitoneal, yang ada preperitoneal sama retroperitoneal. Ini peritoneum visceral, terus yang ini adalah peritoneum parietal. Kemudian sistem otot yang ada di abdomen ini penjelasannya ada anterolateral,
atau part muscle itu dia ada berapa musculus. Kalau yang part muscle itu ada 3, musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Kalau yang vertical muscle itu dibungkus vagina musculi recti abdominis dari aponeurosis part muscle, ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Kemudian yang posterior itu pertama ada lapisan pertama, ada musculus latissimus dorsi, lapisan keduanya ada 4 musculus, musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Lalu di lapisan ketiga ada 3 musculus, musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan lapisan keempat ada 3 musculus juga. Yang pertama musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Kemudian ini rectum proprium. Sebenarnya rectum itu dibagi menjadi 2, yaitu ada rectum proprium dan canalis analis. Untuk yang rectum itu termasuk organ retroperitoneal yang artinya tidak sepenuhnya dilapisi oleh peritoneum. Kemudian rectum itu dibagi menjadi 2, yaitu ini sama seperti di atas. Kemudian ada poin pertama, jika dilihat dari sisi luar terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Ini kolonnya berbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis atau bagian dari levator ani. Kemudian saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Kemudian yang poin kedua, sisi dalamnya atau tunika mukosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut juga plique transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rectum mengalami dilatasi membentuk ampula recti terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anocosigel. Ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Untuk gambarnya, ini intestinum, terus ini flexura sacrali, terus ini flexura perinealis, ini canalis analis, ini rectum. Lalu ada zona columnaris. Ini terus menjelaskan tentang anatomi canalis analis meliputi segmen-segmen dari anus, struktur permukaan dan otot dari canalis analis. Yang pertama ada zona columnaris, berisi lipatan longitudinal atau columnae analis yang dibentuk oleh corpus cavernosum recti di bawahnya. Kemudian pecten analis, yaitu epitel squamosa dan keratinisasi bertingkat membentuk zona putih pada mukosa atau zona alba. Batas superior zona ini disebut linea pectinata atau istilah klinisnya yaitu linea dentata. Di sini valvulae analis dan epitel squamosa putih bertemu. Kemudian ada zona cutanea, yaitu kulit eksternal secara tidak konsisten dibatasi oleh linea anocutanea. Kemudian analis kanal adalah akhir dari usus dengan panjang 4 cm dari rectum hingga orificium anal. Musculus sphincter terdiri dari yang pertama musculus sphincter ani internus atau otot polos diinervasi oleh simpatis involuntar. Kemudian kontinuasi lapisan otot sirkular. Musculus, lalu yang kedua ada musculus corrugator ani atau otot polos, kontinuasi lapisan muskular longitudinal. Kemudian musculus sphincter ani externus atau otot lurik kontrol volunteer melalui nervus pudendus memiliki segmen berbeda atau partes
cutanea, superficialis, dan profunda. Dan terakhir ada musculus puberectalis atau lurik kontravoluntar melalui N pudendus dan cabang langsung plexus. Kemudian struktur permukaannya yang pertama itu ada kolumna rectalis atau analis atau Morgagni, 5-5 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Kemudian ada valvula anales, merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Yang C adalah sinus rectalis, merupakan cekungan di antara valvula anales. Nah, ini tentang neurovascularisasi di bagian rektum dan anus. Jadi yang ini itu ada vena Oke, mungkin ini yang arteri, yang ini yang arteri rectalis media, kemudian ada cabang arteri rectalis superior. Kemudian ada arteri rectalis inferior dan ini ada arteri rectalis superior. Oke, melanjutkan yang peritoneum, yaitu selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam sebagai pembatas dari organ di dalam perut. Peritoneum adalah membran serolengkap, seperti ini typo, sebesar dalam tubuh yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu peritoneum parietal yang melapisi dinding rongga abdominal dan rongga peritoneovisceral yang meliputi semua organ yang berada di dalam rongga itu. Nah, ini untuk gambarnya. Kemudian menjelaskan tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaan dilapisi oleh peritoneum berada dalam cavitas peritonealis, meliputi gaster, duodenum pars superior, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, dan cauda pankreas serta lien dan hepar. Kemudian viscera atau organ retroperitoneal berada di luar cavitas peritoneum. Dilapisi peritoneum hanya di bagian permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Pneumonik hafalan organ retroperitoneal adalah Sattvaker. Jadi Sattvaker itu adalah viscera retroperitoneal yang merupakan kepanjangan dari S suprarenal gland, A itu aorta, D-nya duodenum kecuali pars superior, P-nya pankreas kecuali cauda, U-nya ureter, C-nya colon ascendens atau descendens, K-nya kidney, E-nya esophagus, R-nya rectum. Kemudian menjelaskan tentang duplikator peritoneum, yaitu duplikator peritoneum merupakan dua lapis peritoneum. Jadi mesenterium dan omentum minus terdiri dari dua lapis peritoneum. Tapi kalau omentum maius terdiri dari 4 lapis. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada mesentri atau alat penggantung peritonei, kedua omentum, dan yang ketiga ligamentum peritonei. Ini yang mesentri. Nah, ini yang omentum. Membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal jenisnya ada omentum maius seperti tirai disusun oleh 4 ligamentum, yaitu ligamentum gastroplenica, gastrocolika, dan splenorenal. Untuk yang omentum minus disusun oleh 2 ligamen, yaitu ligamen hepatoduodenal dan gastrohepatica. Mungkin untuk yang tambahan,
Nah, kemudian ini, nah di sini ada laser omentum, ini liver, ini diafragma, kemudian ini perut, kemudian ini greater omentum yang ini, kemudian ada small intestine, ada mesentery, yang ini mesentery, terus ini duodenum, yang ini pankreas, dan ini adalah omental bursa. Nah, yang terakhir ini adalah ligamentum peritonei, yaitu melekatkan organ ke organ lain ataupun di dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamen tersebut adalah hepar dan gaster. Kalau hepar itu ada 3 ligamen falciformi, hepatoduodenal, dan gastrohepatika. Kalau yang gaster itu gastroplenica, gastroplenica, dan gastrokolika. Apa itu menjawab pertanyaan selanjutnya, apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow? Mungkin untuk gambaran terlebih dahulu. Kemudian greater sac itu adalah bagian greater sac dan lain-lain adalah bagian dari rongga abdomen, spesifiknya rongga peritoneum atau yang disebut peritoneum cavity. Peritoneum cavity ini dilapisi oleh peritoneum parietal. Kemudian ini ada greater sac. Ini untuk gambarnya, ini ada laser omentum, kemudian laser sac. Kalau yang greater sac itu, ini ada supracolic compartment, kemudian ada transverse mesocolon, infracolic compartment, dan greater omentum. Nah, greater sac ini adalah bagian terbesar dari peritoneum cavity yang dibagi menjadi 2 kompartemen oleh mesenterium colon transversum, dikenal sebagai mesocolon transversal, yaitu supracolic dan infracolic. Kemudian untuk tambahan ada kompartemen supracolic terletak di atas mesocolon transversum dan berisi gaster, hepar, dan lien. Kemudian ada kompartemen infracolic ada di bawahnya mesocolon transversum dan berisi intestinum teno, colon, ascendens, dan descendens. Kemudian ada kompartemen infracolik dibagi lagi menjadi ruang infracolik kiri dan kanan oleh mesenterium intestinum teno. Sekian, terima kasih.